Hai teman-teman, kita adalah IMF Learning Channel yang akan selalu berbagi perihal edukasi, strategi, dan pandangan terkait komputer seperti ilmu komputer, aplikasi komputer, pemrograman, pengembangan aplikasi, atau sistem dan penerapan teknologi komputer terkini. Pastikan selalu melihat video hingga selesai, kemudian like dan subscribe. Halo guys, kembali lagi di channel IMF Learning. Pada video kali ini, kita akan membahas buku dan jurnal episode 2 dengan judul Mencari Jurnal Berdasarkan Topik Penelitian. Mungkin teman-teman merasa kesusahan untuk membuat topik penelitian, jadi kita harus mencari website artikel berbahasa Inggris, kemudian kita baca dan kita cari keywordnya. Nah, ketika kita baca dan kita menemukan keyword pentingnya dan kita pahami, nah dari kalimat yang sudah kita susun dari keyword dan pemahaman kita terhadap website tersebut, bisa kita gunakan untuk mencari jurnal di Google Search Engine. Seperti itu. Oke, kita akan masuk pada proses selanjutnya. Oke, pada tahap ini kita akan merencanakan cara mencari jurnalnya dan pastikan teman-teman melihat kerangka yang sudah kami buat sebelum mempraktekkan bagaimana cara mencari jurnal. Oke, pada tahap ini kita akan mencari artikel website berbahasa Inggris dan setelah itu kita akan menentukan topik penelitiannya. Untuk apa? Untuk mencari jurnal berbahasa Inggris di internet, baik melalui Google Scholar atau Google Search Engine. Nah, di sini kita harus mencari artikel website berdasarkan bidang ilmu yang kita tekuni atau bidang ilmu yang kita sukai seperti apa? Kelautan, hukum, sosial, agama, dan matematika atau bidang ilmu yang lain. Nah, atau ada teman-teman yang ingin mencari berdasarkan berita, fakta, peristiwa, opini, ataupun hoax. Jika teman-teman tertarik, tapi jangan sampai terjebak oleh berita yang tidak baik tersebut. Oke, selain itu kita harus membaca artikel website itu dan membacanya setiap kalimat per kalimat dan paragraf. Nah, ketika membaca kalimat dan paragraf tersebut, pastikan menemukan keyword pentingnya untuk dibuat kalimat topik penelitiannya. Oke, seperti itu. Setelah menentukan topik penelitiannya, sudah dapat nih rank-rankannya nih untuk mencari topik penelitian. Nah, kita akan menulis keyword tersebut. Contoh yang paling mudah yaitu kita sering dengar setahun 2 tahun terakhir ini terkait COVID-19 dan kuliah online. Nah, dari kata tersebut itu sudah menjadi keyword penting, kuliah online atau COVID-19. Nah, dari kata tersebut kita bisa tambahkan dengan keyword atau kata yang lain sehingga menjadi topik penelitian. Semisalnya survei lokasi infeksi atau dampak COVID-19 di daerah Jawa Timur. Nah, itu bisa menjadi topik penelitian. Dan kalimat tersebut bisa kita tulis atau kita taruh di Google Search Engine ataupun Google Scholar supaya bisa menemukan jurnal yang kita ingin baca lebih lanjut. Nah, setelah itu kita akan menyeleksi jurnal tersebut. Nah, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada video selanjutnya setelah video ini teman-teman saksikan. Kita akan mempraktekkan cara mencari artikel website berbahasa Inggris dan kemudian menemukan keyword dan membuat kalimat topik penelitian. Mungkin hanya sebatas draft ya, dan lebih lanjutnya lagi akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, kita akan mulai mencari website berbahasa Inggris. Oke, kita sudah ada di Google Search Engine. Kita akan mulai dengan The Jakarta Post. Website Jakarta Post ini memberikan kemudahan kita untuk mencari berita berbahasa Inggris. Kenapa memilih The Jakarta Post? Karena berita yang disajikan itu cukup ringkas dan menggunakan bahasa Inggris. Nah,
karena kita juga mencari jurnal berbahasa Inggris, maka ini lebih mudah dibandingkan kita harus membaca berita berbahasa Indonesia. Nah, kita mencarinya di Google Search. Oke, kita akan coba ini. Seek to revive a colonial era. Nah, karena ini websitenya premium, jadi kita hanya membaca separuh. Nah, di paragraf pertama, ini mengarahkan pada keyword ini problem atau masalah, ancaman, kemudian kebebasan berbicara. Nah, pemerintah di sini mendorong untuk mengawali reintroduce colonial era provision. Nah, di paragraf pertama ini saja kita sudah bisa menemukan keyword yang penting untuk kita tentukan topik penelitian kita. Jadi paragraf pertama ini kita bisa membahas terkait colonial era, provision, kemudian kita juga bisa terkait threat to free speech in the country. Nah, dari sini kita bisa buat di paragraf ini, kita akan coba tulis di sini. Kita akan tulis topik penelitian. Nah, kita akan buat beberapa kalimat terkait topik penelitian yang akan kita bahas untuk mencari jurnal berbahasa Inggris. Nah, dari sini kita bisa peroleh pemerintah melarang atau tidak memberikan kebebasan berbicara. Nah, di sini belum menjadi topik penelitian, tapi kalimat ini bisa kita gunakan. Oke, ini untuk versi bahasa Indonesianya. Nah, jika ingin langsung ke versi bahasa Inggrisnya, untuk digunakan sebagai keyword mencari jurnal di Google Scholar, kita bisa menulis people freedom speech atau people speech problem in era atau colonial era provision in the country. Jadi di sini kalimat ini dengan kalimat ini sedikit berbeda. Kalau ini adalah tidak memberikan kebebasan, sedangkan ini adalah ketika berbicara menjadi sebuah masalah di era colonial provision. Nah, di kalimat terakhir ini bisa mengakibatkan di penjara atau di punishable. Oke, tapi jika kita meneruskan paragraf kedua, ada keyword yang lain yaitu Law dan Human Rights Ministry. Nah, dari sini kita bisa menemukan subtopik yang lain terkait human right. Nah, di sini terkait subtopiknya itu government. Sini law and human right. Nah, ini bisa menjadi interaksi antara subtopik satu dengan subtopik kedua, atau di sini ada subtopik pertama dan ini subtopik kedua. Nah, jika kita tarik ke abstrak yang lebih besar, berarti paragraf pertama itu menyinggung terkait government system. Bagaimana pemerintah membuat sistem di mana masyarakat bisa bebas berbicara, kemudian masyarakat tidak akan menjadi masalah. Oke, seperti itu. Ada berita yang sudah kami temukan yang lain. Ini yang terkait wakil presiden yang menyarankan bahwa lulusan mahasiswa dari Institute of Quran Studies atau murid itu harus mempunyai andil besar untuk negara Indonesia, karena hafidz Quran dan orang yang paham terkait Al-Quran mempunyai nilai lebih terkait kandungan
kandungan Al-Quran atau arti dari Al-Quran itu mengarahkan kita pada kegiatan yang baik atau ilmu yang baik atau perihal yang baik yang harus kita lakukan, dan kita bisa dapat arahan supaya tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak di Indonesia ini. Nah, keyword pertama di paragraf ini bisa kita peroleh yaitu Quran Studies, kemudian National Development, kemudian sebelum itu kita akan catat dulu di Google Keep. Kita akan tulis dulu topik yang kedua. Ini terkait jadi kalau misalnya teman-teman sulit untuk menulis topiknya dalam bentuk bahasa Inggris, teman-teman bisa nulisnya dalam bentuk bahasa Indonesia, kemudian merubahnya ke dalam bahasa Inggris supaya bisa ditemukan di Google Scholar. Oke, kita akan buat bahasa Inggrisnya. Quran Studies for developing. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir terkait grammarnya. Tulis saja keywordnya apa yang teman-teman pahami, nanti akan diperbaiki Google secara perlahan-lahan. Oke, ini kata keyword ini juga bisa digunakan one of the most powerful and influential religious figure in Indonesia. Nah, ini juga bisa dikata penting. Sepertinya pasti bisa, berarti predominantly Muslim. Jadi kita bisa membuat keterangan di sini, yaitu di sini itu kalimat, kemudian atau di sini bisa buat keyword, ini kalimat. Jadi teman-teman bisa menyusun kalimatnya setelah mengumpulkan keywordnya. Oke, seperti kebalik, ini A, ini 1, ini B. Kemudian di sini ada Quran Studies 3. Kita akan cari yang lain, yaitu powerful and influential religious figures. Nah, di sini kita bisa buat kalimat topik penelitian yang lain, yaitu powerful and influential religious person atau figures in Indonesia. Nah, kita sudah dapat 2 topik penelitian, dan bidang yang kita peroleh bisa lebih dari 1 ketika membaca ini. Ada government system, ada law and human right, ada religi di sini. Nah, kemudian kita akan buka di Google Keep. Nah, seperti ini. Oke, di sini ada 2. Kemudian kita akan coba jika kita mengambil kalimat ini dan kita cari Google Scholar dan kita masuk di sini, terus kita kopas. Nah, di sini ada tulisan did you mean. Nah, dia akan diperbaiki oleh Google. Nah, supaya kita mudah untuk mencarinya, kita bisa range mulai dari 2017. Nah, ini berarti 4 tahun terakhir. Nah, keyword yang kita masukkan seperti Indonesia, religious, Indonesia. Nah, ini kan muncul sebagai tulisan tebal. Nah, misalnya kita klik ini, maka kita bisa memperoleh jurnal yang berhubungan dengan kalimat yang sudah kita tentukan. Nah, kalimat
kalimat yang sudah kita tentukan tadi, yaitu kalimat topik penelitian. Meskipun tidak bisa dianggap sebagai topik penelitian, tapi itu bisa mengandung unsur-unsur topik dan keyword yang sudah disusun. Nah, jika kalimat tersebut ini sangat presisi, ada objeknya, ada subjeknya, ada targetnya. Target yang kami maksud yaitu seperti figures, religious figures, kemudian Quran studies. Nah, bisa jadi di sini ada kurangan kalimat terkait pakai metode apa, kemudian dampaknya apa, kemudian akan diarahkan kemana penelitian ini. Nah, seperti itu. Nah, kita sudah memperoleh jurnal berdasarkan kalimat top penelitian tersebut. Nah, ini bisa kita download atau kita simpan. Seperti itu. Nah, kita simpan di sini atau kita bisa taruh di Mendeley. Nah, kita akan buat karena ini terkait sosial, maka kita akan masukkan collection ke sosial. Add yang hanya mendapat referensi saja seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan langsung ke Mendeley, bisa mengakses Mendeley Web. Seperti ini, terus sign in. Oke, kemudian sosial. Nah, bisa di add file. Kemudian diunggah ke Mendeley. Nah, seperti ini. 3 detik kemudian. Oke, seperti itu. Di sini kita sudah memperoleh jurnalnya. Mungkin selama melakukan proses di awal susah untuk membuat kalimat seperti tadi. Nah, kalimat seperti ini membutuhkan kebiasaan dan itu juga tergantung dari bidang ilmu yang ditekuni. Oke, seperti itu. Nanti akan ada video lanjutan episode 3 dan 4 terkait untuk episode 3 yaitu seleksi jurnal, dan topik keempat itu kita akan melakukan ringkasan pada jurnal yang sudah kita kumpulkan berdasarkan topik penelitian. Oke teman-teman, pastikan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.